Tadi tadi saya sudah dahului dengan bagaimana orang mau berangkat naik pesawat. Oh betul. Oh. Itu pesawat mau berangkat jam 9. Orang paling lambat ditunggu 2 jam sebelum keberangkatan. Nyana bagus itu. Jadi kalau dia berangkat jam 9, jam 7 orang semua mesti di sana. Cuma mau pi mana? Cuma mau pi situ. Bayangkan kok. Kok cuma di dalam negeri kok, cuma mau pi situ. Tuh. Lain kali perjalanan dari sini sampai Manado, lebih suka kalau dia macet. Lebih lama dari perjalanan dari sini mau pergi di mana kote? Kalimantan ini kan cuma dekat so sampai. Tuh, 1 jam ya. Tuh, Kalimantan ya. Iya kalau Surabaya 2,5 jam. Coba 2,5 jam. Lain kali kalau macet, orang dari sini sampai Manado lain kali 3 jam. Tuh, lebih soalnya sekarang semua orang ada di jalan. Ya, tuh ini. Tuh hari kalau so tanggal 20 jangan usah pi Manado. Dari pasti angkosnya mau so susah mau masuk di mana-mana. Tuh, itu so macet dari ujung ke ujung. Tuh. Kalau sekarang dari tanggal 1 Desember so macet. Sekarang kan so tanggal 6. Jadi so ingin tahu ini kalau bagaimana model di Manado. Tuh. Yang jelas tuh hari apa? Tuh. Kok perasaan 2 kali ini. Ini Desember ini orang so pergi ada mau pi mall kata, ya, ada yang perlu, ya, pokoknya dari masuk sampai keluarnya nggak dapat tanpa parkir, mesti bayar parkir, nggak dapat tanpa parkir, ya. Sempat juga orang bilang petugas dang, tuh di pintu waktu dia bilang berapa? 5.000, orang bilang nggak dapat tanpa parkir, oh masa, nggak dapat tanpa parkir, no bilang masa. Tuh, sebenarnya kan orang bisa lihat di situ. Ya mungkin orang masuk mall kan cuma 1/2 jam. Masa baru masuk keluar. Tuh, itu 1/2 jam kan putar-putar mau cari di mana mau parkir akang. Kan nanti biar jauh. Nggak bisa. Itu baru tanggal berapa? Oh, Basur. Ini Manado ini. Tuh. Yang namanya kalau Natal semua orang sudah di mall. Orang mau tunggu tuh hari H. Nanti tanggal 25 baru gereja DP tanpa duduk sampai baking tenda di luar. Dari semua tuh burung tawong mau masuk tuh. Angkat tangan yang burung tawong ini mau mengaku. Tuh pendeta ini tanya-tanya. Tuh. Saya pernah ada di satu tempat ya. Saya terkejut saudara. Waktu tanggal 25. Tanggal 25, no karena kita pe rumah cuma baku muka dengan gereja, ya kan dapat lihat. Ya, hai, kayak orang-orang bawa kursi saudara. Tuh, pikul-pikul dari rumah. Oh memang begitu. Kalau tanggal begini, ya, yang datang misalnya kalau ibadah jam 8, dia datang jam 8 lewat, bawa kursi dari rumah, kayak apa? Soalnya ada tempat duduk di dalam. Jadi bawa kursi kok duduk di muka. Kok mbak apa doang di muka? Nyanda ibadah dan baca cerita di muka. Tuh, yang penting sudah so ibadah kita. Padahal enggak, orang udah baca cerita di luar. Mar kalau pulang seolah-olah kita baru pulang ibadah. Nyanda engkau cuma duduk di luar kok. Ya. Dengan ceritanya sendiri. Saudara, toh. Kira-kira bagusnya kalau khotbah Natal itu bagaimana? Tuh, coba saudara, ya. Apa jangan membicarakan kebenaran? Hah? Dilarang membuat orang, duh pendeta, ini Natal pendeta. Natal itu kasih Allah nyata kepada manusia. Saya tanya kepada saudara, waktu saudara sayang saudara pe anak, tuh, kong so bilang pi sekolah, mama so beli tas, ya, beli sepatu baru, so bayar angko pedoi sekolah, kon dia cuma tidur.
Kong saudara karena ada saudara sayang bagaimana? Iyo deh, mama sayang sekali. Nggak apa-apa, pakai Joy itu Cats, kong angkot tidur. Atau bagaimana? Coba angkat tangan tuh orang tua di sini yang senang sekali DP anak. Tuh, 1 bulan yang nggak pernah pergi sekolah. Bangun, makan. Boleh kalau baru 3 tahun. Buka mulu, nanti mama sua. Boleh 3 tahun, 4 tahun. Tuh. 5 tahun masih boleh sua akang. Sampai SMA masih makang danga. Mama piambe kong sua. Kong saudara gimana? Ini komang nih anak soalnya ndak normal. Karena orang pesayang, orang bikin apa? Ya, kalau dia ini boleh bilang akan terpaksa pukul. Karena orang benci? Bukan. Justru karena orang sayang. Jangan pukul tuh tetangga pe anak. Bukan orang pihak. Maru kalau tuh anak di rumah. Loh, Tuhan sampai ada kasih itu anak. Lahir pa mama dan papa. Coba saudara. Ya. Orang ini waktu melahirkan itu bayi, Yesus saja anak Allah yang maha kudus lahir langsung tinggi. Nyanda, lahir bayi dulu. Bukan lahir kong so lari-lari. Suruh pi warung, beli vetsin. Ada itu, enggak seperti itu. Mesti lahir kecil dulu. Supaya itu anak, hormat pada orang tua, dia takut. Jadi orang tua bisa didik anaknya. Bayangkan saudara itu anak pelahir so lebih besar dari papa. Dia mau takut. Tuh papa yang takut betul anak. Tuhan tahu dia baking itu anak kecil dulu. Tuh. Sekian waktu saya saudara masih ingat sekali ya. Dulu ada yang tinggal di rumah dulu. Pernah ya. Ada pendeta. Keluarga pendeta orang lumayan entah 1 tahun tuh pernah tinggal di rumah. Dan saya ingat sekali saudara itu anak seumur tahu 5 tahun 6 tahun begitu. Puji Tuhan Yesus pada datang. Tuh, 5 tahun 6 tahun ya. Waktu itu anak menangisnya ndak war-war. DP papa ambil itu bunga di meja saudara. Tuh bunga plastik di meja diambil. Saya ingat, Morris. Itu Morris ikut badiang. DP papa bukan ndak ambil sapu. Cuma ambil begitu bunga di meja. Morris, ikut badiang saudara. Kita tanya DP papa. Dia bilang, oh iya. Anak ini yang ndak pernah kita pukul. Cuma kita ambil. Dia tahu dari kecil. Jadi dia tahu kalau papa so begini berarti marah. Ndak usah pukul. Dia langsung badiang. Tuh, ada kan orang lain dia langsung kasih mata besar. Tuh, belum pukul. Baru panggil DP nama. Adek. Sudah. Adek so tahu mama so marah. Berarti mesti bangun. Manjo. Mari Jo, belum terlalu lama. Mari duduk. Pasti Kang, pasti macet di jalan Kang. Oke silakan. Puji Tuhan ya. Mungkin saudara kaget kalau ini acara. Apa kok itu acara begitu? Loh saudara. Sekali lagi bayangkan waktu Yesus lahir. Di sini. Ini yang kosong. Ini apa-apa. Ayo sini. Apa sini aja enggak apa-apa. Ya. Ini tuh yang udah datang ke muka nih mau duduk di muka sini. Jadi nama apa saudara-saudara yang datang belakangan ada datang duduk di muka. Tuh. Oke ya. Itu ya saudara. Jadi sekali lagi ya, pernyataan kasih tidak selalu berarti torang sapu-sapu. Itu orang yang torang sayang. Justru karena torang sayang, kalau so mesti pukul, terpaksa memang. Terpaksa pukul.
Toh, memang katu kalau sekarang, toh, guru di sekolah saja, aduh, ini boleh macam-macam. Toh, marah sadiki pa itu anak, langsung DP mama lapor polisi, langsung masuk penjara. Langsung masuk penjara tuh guru. Jadi guru les sekarang terserah nguni mau apa kek. Toh, terserah, kasih biar jo, yang penting kita dapat gaji. Pasti siapa pe bodok, no? B tambah A dia bilang B. Salah. Yang tidak pernah dapat ajar, toh? Pokoknya mana-mana apa dia, toh? B tambah A dia cuma dapat dia. Nci Suni mulai marah. Ada tanya, sayang, B tambah A. Nci Suni mulai marah, mau suka masuk penjara, tuh, suka masuk penjara, terpaksa. Ya biar, salah. Dia nih mau menyau. So SMP tetap tanya, B tambah A dia nih tahu. Kok siapa P salah? Coba kok saudara. Nah ini pemahaman masa kini. Yang orang sebut kasih. Begitu tuh orang tua yang sayang anak. Ini masih banyak kursi kosong, duduk. Tuh, cari di tempat biasa duduk. Saudara, sekali lagi, itu pernyataan kasih sekali lagi, ya. Ada saatnya suara terpaksa mesti tinggi. Tuh. Saya ingat Veta, waktu di Bandung dia bilang, mama tahu enggak, itu guru paduan suara kan, Dek? Guru vokal. Iya, guru paduan suara. Masih sangat muda. Entah kok Veta lebih tua kan? Bayangkan, itu umurnya yang adik, berarti dia waktu itu umur 23. Tuh. DP anggota paduan suara so sampai dengan DP omak, DP usia. Mari dia bagaimana? Ayo serius dong. Begitu saudara. Itu bilang para orang tua. Dia umur berapa? Kongkia pada ajar apa? Cuma ajar bagaimana buka mulung. Kalau A bilang A jangan mau bilang A, mar bilang I. Buka ma I. Tuh? Buka mulu bye-bye. Itu guru menyanyi. Sementara saudara biar nih tahu menyanyi, yang penting kalau di jalan tahu toh. Kalau berjalan di sebelah kiri jangan biar jago menyanyi berjalan di tengah jalan. Nyanda toh, berjalan mesti di pinggir. Biar nih tahu menyanyi, mar kalau tahu berjalan nyanda mau mati angko. Biar nih tahu menyanyi. Coba kok. Ya. Mar waktu so tahu-tahu tanda di rambu lalu lintas bilang kurangi kecepatan. Malah dia tambah gas. Tuh, bagaimana ya? Tambah 2 tuh orang gas. Tuh, pokoknya gas terus. Tuh, biar apa gas? So bilang kurangi kecepatan. Dia tambah gas. Ya. Jalan menanjak. Aduh. Jalan menurun, jangan bikin sama dengan jalan menanjak, begitu toh. Apa? Itu akan membunuhmu. Atau bisa saja membunuh orang lain. Mereka cuma menyanyi, sudah tahu menyanyi, tetap naik kelas kalau mau naik kelas. Mari. Ini baru mulai, baru ajar menyanyi. Mari. Ya di muka Joko. Ya, oke. Nah, saudara, jadi sekali lagi ya. Jadi pernyataan kasih ya tidak selalu berarti DP suara mesti lembut, toh setengah suara. Kalau ajar menyanyi saja ternyata yang namanya pengajar
Lia kamari. Itu baru ajar menyanyi. Belum mau ajar orang mau pergi surga. Pendeta kok baik-baik sadiki. Sedangkan cuma ada ajar menyanyi orang. Tuh, saya ingat. Ya pernah ikut ya. Ada guru vokal itu. Ya. Sebelum menyanyi suruh berdoa dulu. Tuh kan di gereja. Doa dulu. Baru DP pembukaan selalu tuh guru itu saya masih ingat. Mimi mamo. Odoh. Mimi mama. Padahal itu bukan lagu. Mimi mama. Saudara ini boleh semua buka mulu. Peserta pada saudara. Mimi mamo. Hah? Apa itu mimi mamo? Dah suruh. Tuh. Yang engkau bikin sendiri. Saudara. Tuh. Hah? Iya. Coba bikin ini. Mama Mimo. Dia marah pasti. So bilang mimi mamo. Bikin mama Mimo. Tuh. Itu sekali lagi cuma belajar menyanyi. Padahal itu lagu bukan mimi mamu. Tapi itu maksudnya dia ajar itu bagaimana membuka mulut. Ya. Nah itu kalau itu menyanyi saudara. Saya bilang Akang. Ya. Saudara nih tahu menyanyi dan masuk surga kalau saudara bikin firman Tuhan. Biar dia kau menyanyi. Kalau nyata seperti yang Tuhan inginkan. Maka kau tetap ke neraka. Iya. Itu orang yang penting ada hadir di gereja waktu Natal. Tuh, biar tanggal lainnya enggak jadi datang mar. Pokoknya kalau tanggal 25 Desember, itu memang hari sakral. Jadi kalau sebulan Desember kasih terus nanti tanggal 25 baru tong datang. Memang kalau saudara lihat orang di sini pemodel saudara, tuh hari orang perencana nanti mau bikin tanggal 25. Itu ibadah Natal ya. Yang ada perayaan biasa. Nah ini tiba-tiba saja pikir baku atur coba. Baku atur waktunya. Oh hari Jumat semua doa. Oh sudah hari Jumat juga kalau begitu. Baru udah atur hari Selasa. Jadi kalau saudara lihat inilah ya. Ini bukannya hormat Pak Tuhan. Kalau saudara cuma hormat Pak Yesus. Dengan hadir tanggal 25. Hormat Pak Yesus. Dengan mengingat dia tanggal 25. Dengan orang yang hadir di Natal bahkan. Tapi dia ingat Pak Tuhan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dia yang masuk surga. Bukan engkau yang nanti datang tanggal 25. Iya. Saya sebenarnya yang anti tanggal. Tuh. Karena semua hari dijadikan Tuhan. Tuh. Tiap hari Tuhan yang baking. Jadi mau tanggal berapapun itu Tuhan yang baking. Ya. Sampai sekarang kan kontroversi ini tanggal 25 Desember. Iya, cerita sungguhan. Sudah gitu orang di luar Kristen. Orang di dalam Kristen ini kontroversi tanggal 25. Bulan Desember lagi. Tuh. Baru hari Minggu ya di sini saya bilang tentang. Saya bilang Akang Israel itu bulan Desember itu salju saudara. Ya. Sedang sekarang masih ada DP salju apalagi tempo dulu. Kalau sekarang kan semua musim kelihatannya berubah. Ya. Bayangkan sekarang rembokan, tomohon, tondano so panas keras. Ya. Lain kali pikir ini lebih panas dari Bitung. No kalau tondano, rembokan, so panas begini di Bitung berapa puluh derajat kalau begitu dorang. Yang di pinggir pantai dan orang di atas gunung. Tuh di atas gunung di pinggir air lagi. Tuh, masa kong sepanas ini bayangkan tuh otos ini boleh tak lama sedikit di luar. Langsung panas. Kayak pada jemur di mana. Ya kan saudara. So berubah iklim masa kini. Nah apalagi masa dulu yang iklim masih seperti begitu. Orang so tahu tempo apa tuh musim hujan. Kalau orang sana tempo apa musim semi, tempo apa musim salju, musim gugur don tahu. Oh. Bulan Desember sekali lagi di sana musim salju.
Gitu saudara. Sementara ternyata gembala-gembala ada di padang malam itu jaga domba. Masa katuun tahu-tahu salju mau turun kon dorang dah jaga domba. Tantu basambunyi ke di mana? Tuh, yang bajaga. So tahu-tahu musim salju kok mau bajaga domba. Di padang so tahu-tahu so malam. No, saudara belum pernah lihat tuh salju, ya. Kom pegang tuh salju baru angkot tahu. No, no bayangkan itu. Jadi begitu saja sebenarnya ya, orang so dapat rasa aneh kalau dia lahir bulan Desember. Coba. Paskah bulan apa? Biasa orang rayakan Paskah bulan Maret atau April, ya. Toh, Paskah. No, rata-rata saudara, rata-rata teolog yang menghitung, kan sebenarnya boleh hitung. Yesus masa pelayanan dari 4 Injil bisa dihitung. Kira-kira masa pelayanannya berapa lama? Banyak dari sekian banyak dari dulu saudara. Saya tahu rata-rata pendeta teolog bilang masa pelayanan Yesus di bumi 3,5 tahun. Nah sekarang coba orang reken. Kalau Paskah bulan Maret atau April. Sementara juga orang-orang bilang, no kalau dia 3,5 tahun, waktu dia dibaptis 30 tahun, berarti waktu dia disalib dia usianya kurang lebih 33,5 tahun. Kalau mau reken DP hari jadi, ini kalau reken bodok-bodok. Oh reken Maret berarti dia baru tambah setengah. DP hari jadi reken coba 6 bulan mundur. Dari bulan Maret atau April. Coba reken bulan apa? Maret, Februari, Januari, Desember, Oktober, September, Agustus. Saudara lihat ya. Kalau bukan September, Oktober. Ini masuk akal sebenarnya. Orang kan mau dengar. Ini kalau orang mau lihat ya. Tadi sudah ada beberapa sebenarnya orang-orang membahas tentang yang tidak cari sebenarnya tapi ada di YouTube ya. Saya dengar tadi ada beberapa orang bahas sesuai pernyataan sejarah. Sesuai dengan historical. Apa itu Santa Claus? Orang tahu tuh Sinterklaas. Udah zaman dulu terkenal Sinterklaas dan Suharto Pitt. Zaman dulu saya masih anak-anak, memang padahal di rumahnya enggak pernah ajar. Tapi karena itu tradisi, dari dulu tak tahu, kenapa dia Suharto Pitt. Orang cuma suka Sinterklaas, Suharto Pitt mau isi ngoni di karong. Tuh dari kacili saudara ini so kuat sekali. Padahal kalau saudara lihat sejarah, banyak sebenarnya di Google. Siapa Santa Claus? Sinterklaas tuh orang dia bilang. Ini sekaligus saudara ya. Ini pengetahuan saja. Kan begini Santa Claus. Perhatikan ini. Saudara mengerti enggak ini? Santa.
Ini betul, orang aja bilang Santa Claus ini apa? Orang suci, saint, ya, saint, tuh. Atau lain kali orang kasih begini DP singkat, tuh, saint, Santa. Sekarang, bayangkan sekarang tuh, justru seragam Natal dilengkapi. Ibu-ibu sudah tidak pakai konde, taruh topi Santa. So lebih terkenal dari Yesus. Ini Santa Claus. Justru orang suka sekali karena kalau saya bilang Santa Claus artinya Anda dapat kado sebentar. Jadi orang lebih suka kalau baca cerita Santa Claus. Tuh, kayak apa? Sebentar tuh orang dapat berbagai kado. Tuh orang baik-baik orang dia bilang kan dia sama dengan Santa Claus. Saudara lihat ya. S-A-N-T-A. Tuh, saudara dapat baca. Di sini ada huruf S, ada huruf A, ada huruf N, T, A. Saudara dapat ingat apa? Kalau saya tulis begini, semua huruf yang ada di Santa ada di sini. Semua yang mengalahkan Yesus harusnya kau curiga. Ulang. Semua apapun itu. Suami mengalahkan Yesus, kamu salah memperlakukan suami. Istri mengalahkan Yesus di hatimu, kamu salah memperlakukan istrimu. Anak-anak mengalahkan Yesus di hatimu, anak-anakmu digunakan setan. Apapun yang berhasil mengalahkan Yesus, harusnya orang curiga. Ada apa dengan orang itu? Kali lagi nih. Satan atau setan. Hati-hati saudara. Mungkin memang ini dapat dengar ini kontroversi. Dan orang Kristen, orang semua begitu sebenarnya. Segala sesuatu yang mendarah daging, ya, ini berlangsung puluhan tahun dan itu susah sekali orang mau kasih keluar. Susah sekali saudara. Saudara sudah biasa seperti itu. Ya, kong orang datang-datang bilang salah, saudara mau dengar. Dulu kita begitu kok. Iya saudara. Dulu saya seperti itu. Semua yang saya sudah anggap ini tuh betul, saudara pikir ada orang boleh datang bilang ini salah? Tuh nggak ada backing selama ini salah. Jadi saya sebenarnya tidak terkejut dengan orang yang menolak kebenaran. Apalagi saudara memang lahir model begitu. Saudara ada di lingkungan yang seperti itu. Bertumbuh di rumah yang seperti itu. Ya, lalu datang-datang orang mau bilang itu salah. Persis kenapa Yesus disalib? Coba, kenapa Yesus disalib? Yesus lahir itu orang tuanya orang sana. Orang bukan pendatang di situ. Sebagai manusia Yesus dilahirkan bangsa Yahudi. Orang tuanya ya orang Yahudi. Kok padang dia dibenci? Mengapa? Karena semua yang orang Yahudi bilang betul, dia bilang salah. Itu tuh Yesus. Dan itu tuh orang Tuhan. Semua tuh orang bilang, ini dari dulu berabad-abad. Memangnya kamu siapa? Anak kemarin, umurmu belum sampai 50 kok. Itu kan catatan Injil. Umurmu belum sampai 50. Lalu kamu bilang, Abraham sudah tahu kamu? Aduh, saudara. Itu
pernyataan Yohanes ya. Lihat. Ya ini. Orang-orang Yahudi ini siapa? Ini orang-orang Yahudi yang tadinya di ayat-ayat awal pasal 8. Ini orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi saudara lihat ayat-ayat awal, coba mana ayat awal deh. Mereka percaya. Dorang ikut Pak Yesus. Sampai Yesus membicarakan sesuatu yang menyinggung perasaan mereka. Menyinggung teologi mereka. Menyinggung apa yang selama ini dorang pikir ini itu betul. Yesus sebenarnya tadinya dorang hargai. Dorang hormati. Mereka sebut rabi. Mereka sebut guru. Pagi-pagi benar, ini ayat 2. Yesus berada di bait Allah. Berada lagi. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Seluruh rakyat, bayangkan. Ia duduk dan mengajar mereka. Mana tuh percaya deh. Maka, coba biar Bapak. Supaya saudara tahu, itu mereka itu siapa ini ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa ke... Oh, itu perikop lain deh. Lihat ini ya. Saudara, hati-hati sekali lagi ya. Orang yang menyatakan diri, menyebut diri percaya kepada Yesus, orang Kristen, apa lagi saudara sebut dirimu? Hati-hati. Semoga dari apa yang saya tidak rencanakan sebenarnya. Untuk membicarakan hal ini yang tidak rencanakan. Dan kalau ini yang keluar, saya selalu percaya Roh Kudus mengantarnya. Pasal 8 deh. Orang-orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Kayaknya setelah oh iya, ternyata ada 3 kelompok ya saudara ya. Jadi harap saudara mengerti ini ada 3 kelompok yang datang ini. Jadi terlambat. Nah ini saudara lihat ini ayat 30. Pasal 8, sudah lihat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak. Bukan sedikit, banyak. Yang percaya kepada Yesus itu banyak. Sebelum dorang mau lempar batu. Nanti kau sudah lihat sebentar, dorang lempar batu. Dorang bilang kata percaya. Coba, Yesus bilang apa so? Kenapa kau orang percaya? Yesus bilang apa? Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kong apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bukan kalau ngoni masuk gereja terus, apalagi kalau masuk tanggal 25. Ngoni adalah murid-Ku, bukan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku. Ini firman bulung riki setengah jam, dia so manganto. Ya, bagaimana ini? Tetap dalam firman maksudnya hidup di dalam firman-Nya. Kalau firman bilang A, dia menghidupi A. Kalau firman Tuhan bilang B, dia menghidupi B. Ada orang datang yang bilang C. Dianya tidak percaya. Kenapa? Yesus bilang B. Yang benar itu B.
Tuh, biar profesor siapa yang bilang C, orang Kristen yang percaya kepada Yesus tetap dalam firman-Nya. Profesor mana yang bilang C? Hah? Aku percaya kepada Dia yang adalah firman itu. Dia bilang B. Jadi kita percaya B. Oh, ngana berarti bodok. Ya terserah. Ngoni mau bilang bodok, kita percaya kepada Yesus. Yesus itu yang menciptakan otak si profesor. Banyak sekali orang masa kini, saudara. Dorang pikir, dorang rasa, dorang lebih pandai dari Tuhan. Padahal Tuhan yang backing dompe otak. Hati-hati, saudara. Hati-hati untuk berpikir, orang lebih tahu dari Tuhan. Orang lebih tahu dari Alkitab. Ya, jadi siapa yang benar-benar adalah murid? Siapa yang benar-benar di sini maksudnya sungguh-sungguh adalah murid, sungguh-sungguh Kristen. Ya. Bukan yang makan tidur sampai mati dia di gereja. Odo dia pemayat diletakkan di gereja, disemayamkan 2 minggu di gereja. Ya, pasti ini ya, petaruh di kubur dia sudah di sorga. Di gereja bukan di sorga. Hati-hati, saudara. Lebih baik orang tahu orang pesalah sekarang daripada nanti saudara somati baru saudara, kita kumang jam masuk gereja. Belum mau dengar tuh pendeta Rona khotbah 2 jam belum berhenti. Sampai nasi so Riki kering dia belum kelar DP khotbah. Wah, engkau kalau dengar tuh politisi bicara sampai tuh nyak war-war, dia bilang dan engkau dengar di situ 2, 3, 5, 7. Tuh. Ini belum kelar-kelar. Kalau tahu begini tadi tak datang 8:30. Nanti ulang tahun depan. Tahun depan datang jam 10. Sekali lagi, jika kamu tetap dalam firman-Ku, baru kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tadi bilang mereka percaya kepada Yesus. Yesus kasih syaratnya. Cuma satu syaratnya, kamu harus tetap ada dalam firman-Ku. Tetap lakukan firman-Ku, kasihi firman-Ku, taati firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu sungguh-sungguh adalah Kristen. Kamu sungguh-sungguh disiapkan untuk sorga. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dengar baik-baik. Orang-orang Yahudi itu apa? Percaya kepada Yesus. Tadi ini ya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dorang langsung tersinggung. Yang bilang Yesus, siapa Yesus? Yang dorang percaya. Tadi dorang percaya. Waktu Yesus bilang, coba lihat tadi deh. 32. Kamu akan tahu kebenaran. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Tempo apa tuh orang yang tidak merdeka? Dari dulu tuh orang merdeka, kasih yang pendeta. Tuh orang so merdeka dari tahun 45. Iyo. Kami keturunan Abraham. Ya, nggak pernah jadi budak. Bagaimana mungkin engkau berkata kepada kami, kamu akan merdeka. Kamu berdosa, Yesus bilang. Alkitab bilang kalau liang anak model kamu berdosa. Pendeta ini jangan menghakimi pendeta. Hele Yesus nyandak menghakimi. Kok ini dia ada apa ini? So itu bedakan, itu menghakimi yang tidak pada tempatnya.
Saya bilang ke saudara, sama dengan kalau guru mengajar, so bilang akang B tambah A, ba. Jangan bilang bu. Tuh. Jadi waktu dia ajar Pak murid B tambah A, ba. Dia bilang bu. Salah. Murid nih boleh bilang apa? Inci jangan menghakimi Inci. Masa Inci? Kita kata mau bilang ba, masa Inci bilang bu? Masa Encik bilang ba, kita mau suka bilang bu? Kan mana-mana apa kita? Tuh, kan? Jadilah dirimu tuh. Jangan ikut-ikut pak orang. Mengapa orang sebut dia Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang memerintah seluruh hidup kita. Itu baru dia jadi Tuhan. Kalau saudara boleh Tuhan atur, berarti angko Tuhan atas dirimu. Yesus bukan Tuhanmu. Siapa yang Tuhan? Engkau itu Tuhan kepada dirimu sendiri. Ini boleh atur. Ini mana-mana pak kita tapi diri no. Tuh. Dapat orang tahu dong dulu dah. Hatno mau bet. Hatno mau bet. Tuh. Mana-mana. So waktu mau ibadah sekarang salah. Waktu mau pi pantai. Oh masa? Sakit tapi kepala mau pi pantai kok orang. Semua berangkat. Bilang tadi kan sakit kepala. Pasti kalau sudah di jalan so bahaya kuat. Mereka kalau mau ibadah, dah rasa apa kok? Rupa mau sakit tapi kepala. Buntek sakit, gue bilang sakit. Mau suka Tuhan bikin sakit. Rupa mau demam. Bukan so demam, baru mau demam. Rupa mau demam. Mar kalau dorang panggil jelong-jelong, langsung batal demam. Justru dia langsung sakit kalau nyana jadi jelong-jelong. Ya, iko sakit no pe belakang. Kenapa? Nyana jadi jelong-jelong. Tuh. Tuh. Aku kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Aduh saudara, belum lama saya lihat ada debat. Ya. Dia bilang kan pendeta yang dia memang pendebat ya, pakai ya. Dia kata mau bela firman Tuhan. Tuh. Dia sering datang di kampus-kampus saudara. Dan kayaknya mahasiswa-mahasiswa di sana so tahu ini pendeta ini kalau dia so datang dong semua duduk saudara. Itu bukan di kelas, itu di luar di halaman kampus ya. Dia di situ dan misalnya ada 1-2 orang yang bertanya tuh lain kurang kumpul. Ya. Kemarin saya lihat ada perempuan saudara, jago bicara, mahasiswa. Dia debat ini pendeta, dia bilang pendeta, ya. Jangan bilang cuma orang Kristen yang ke surga. Tuh. Jangan bilang kami tidak ke surga. Tuh. Karena Alkitabmu yang mengatakan jangan menghakimi. Dia so baca dulu Alkitab. Khususnya tentu ayat itu. Dia tahu jangan menghakimi. Tuh. Jadi pendeta, kamu jangan bilang saya mau ke neraka. Nah, boleh kamu begitu. Walau saya tidak percaya dengan Yesusmu. Pendeta itu bilang oke. Kalau saya bilang perbudakan adalah salah. Kamu setuju enggak? Nah, kan dia boleh menghakimi. Perbudakan adalah salah. Kan perbudakan sudah dihapus. Ini di Amerika saudara. Kalau saya bilang perbudakan adalah salah, kamu bilang apa? Oh iya sudah, ya kalau itu ya bolehlah dia bilang. Oke. Kalau saya bilang pencuri adalah salah, perbuatan pencurian adalah salah, kamu bilang apa? Kan dia boleh menghakimi. Kalau pencuri adalah salah, kamu bilang apa? Oh iya.
pemerkosaan adalah salah. Udah pelia sekali deh. Tapi kira kasihan ini orang. Jangan menghakimi. Kalau sama-sama ada bab perkosa, kok mau bilang jangan perkosa? Loh, lihat dulu engkau pediri. Begitu toh. Ada mabo, mau tegur tuh orang dah mabo. Tahun 2 kok baku bawa dah mabo sama-sama. Mana mau bilang jangan mabo. Tong 2 yang bajalang cari tuh cewek. Tuh, komba dusta akang tuh anak-anak pemama di rumah. Tahun 2 tuh udah baku atur. Bagaimana ngana mau bilang pak kita salah? Nah itu tuh jangan menghakimi. Keluarkan dulu selumbar di matamu. Bayangkan saudara. Kalau kamu bilang jangan menghakimi. Perhatikan ayat selengkapnya. Itu kan Matius 7. Jangan menghakimi. Baca selengkapnya dan kamu akan tahu. Menghakimi yang seperti apa yang Tuhan suruh. Dia sampai bilang apa? Kasih keluar dulu itu balok di matamu. Sehingga kau bisa mengeluarkan selumbar. Bukan kasih keluar dulu itu balok. Kasih biar itu selumbar di mata saudaramu. Bukan. Keluarkan balok di matamu lalu. Sehingga kau bisa. Kau bisa memperbaiki yang salah. Dengan saudaramu. So itu kalau baca Alkitab baca lengkap. Supaya saudara mengerti, jangan cuma satu ayat, lalu kau benarkan dan menyalahkan semua ayat yang lain. Yesus saja nak menghakimi, ini pendeta ini siapa tadi dia menghakimi. So bilang akang kenapa Yesus bilang tadi toh, kamu percaya kepadaku, kamu nanti benar-benar adalah muridku, kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Kalau kamu sungguh-sungguh hidupi firman yang aku katakan. Tuh, kok bentar. Terus. 34. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba harus dimerdekakan. Ya. Jadi hamba kebenaran. Orang ini, kalau saudara mau suka jadi murid Yesus, orang sadarkan diri. Apa? Orang ini hamba kebenaran. Orang harus siap diatur oleh kebenaran. Itu tuh hamba kebenaran. Jangan marah terhadap kebenaran. Jangan justru membenci kebenaran. Bila hamba, bila anak itu memerdekakan kamu, kamu baru benar-benar merdeka. Dorang nih mau waktu Yesus bicara, kamu adalah hamba dosa. Mereka rasa dorang tahu sekali itu Alkitab. Ahli Taurat, orang Farisi. Masa orang nih tahu itu Alkitab? Siapa terek dia anak kalamaring? Semua orang kalau tersinggung dosanya. Sebenarnya begini saudara, waktu saudara dengar firman Tuhan, tanda awal waktu saudara itu bagus, dapat rasa kalau Roh Kudus sementara bekerja, firman Tuhan sebenarnya sedang melakukan pengaruhnya dalam hidupmu, saudara tersinggung, itu mesti tanda awal. Tapi waktu kau tersinggung, kau membuka diri kepada Tuhan. Sebenarnya aku tak salah, harusnya salah kalau pakai kata tersinggung, tersentuh. Kalau tersinggung marah. Kalau tersentuh terharu justru. Ini tanda baik. Saudara nyandak melawang terhadap kebenaran. Justru nanti saudara tanya, Kong jadi orang mau bagaimana? Itu ya. Mar waktu orang belum apa-apa dia marah. Kasihan. Kalau tak tahu begitu lihat ini. Ini kan bukan khotbah Natal. Waktu saudara ulang tahun, mau enggak saudara diperlakukan seperti bayi?
Yang umur 50? Coba saudara ya. Saudara umur 50 kok orang datang. Mana itu adik? 50 tahun kita gak bilang adik. Bayi itu. Dia Tuhan, bukan bayi itu tuh hari dia bayi. Dulu dia bayi, sekarang bukan. Harusnya sekarang ini kalau itu Natal, kau bicarakan perkataannya. Bukan mau bicarakan dia masih bayi. Dia bukan bayi, kok bagaimana? Sama dengan orang tuh coba. Om O ini 78 tahun, coba saudara bawa kemari susu laktogen kasih Pak Om O. Baik lengan umur berapa? Kita umur berapa? Kita 78 tahun lebih tua dari lebih papa. Ini masa tuh orang ini. Ini 2000 lebih tahun kok Tuhan Yesus terus saja diperlakukan sebagai bayi. Dan orang yang tidak pernah merasa bersalah. Bikin Natal cuma ingat-ingat dia masih bayi. Aduh, coba kok saudara kau nyala betul. Ini tuh Natal. Yang orang pikir itu Natal. Natal kok angkot tetap banakal. Kenapa? Yesus ini tahu apa-apa. Masih kecil dia. Masa Yesus mau atur sama dengan itu tadi tuh? Tuh orang-orang Farisi tadi. Engkau ini siapa? Kita tidak percaya. So mau bilang kita ini masih hamba dosa. Jadi hati-hati sekali lagi. Orang yang berpikir, orang pasti masuk surga. Kenapa? Orang Kristen percaya apa Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, kau akan hidupi firman-Nya. Itu tuh DP tanda percaya. Ya. Kalau bilang percaya, cuma karena orang sebut aku percaya, lalu kau berpikir kau sudah percaya Yesus, kamu salah. Itu tadi kan orang-orang Farisi tadi, orang Yahudi tadi, semua percaya. Alkitab yang tulis orang percaya. Tapi kemudian mereka menolak Yesus. Coba langsung, nanti saudara baca di rumah ya. Coba saudara lihat ayat 40, berapa itu? 44. Bayangkan saudara, ini Yesus yang tidak menghakimi. Yesus bilang apa? Dia bilang pada orang-orang yang tadinya percaya, ini bukan lebih besok jam yang sama. Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Masa? Yang bilang Yesus saya cuma membacanya. Ini perkataan Yesus sekali lagi. Yohanes 8 ayat 44. Gampang tuh mau ingat. Iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Orang kalau saya bilang bapak, tahu bapak di sorga. Ada bapak lain nah padang. Jangan selalu berpikir waktu saudara berdoa. Bapak mana? Bapak mana? Jangan sampai ini yang angkope bapak. Kenapa? Karena orang menolak kebenaran di dalam Yesus. Ada kasih tahu tuh betul. Masalahnya sekarang Yesus kan nggak dapat lihat. Yang terlihat kan saya. Pasti udah begini. Dia bilang kata Yesus yang bilang. Padahal dia yang bilang. Itu kan tuh kesulitan para pendeta saudara. Akhirnya bingung. Dorang yang marah Pak Yesus, marah Pak orang. Dia lebih aku dapat kita. Selamat pagi Bu. Bikin dia rupanya dengar. Berjalan lepas tahu. Ya ampun. Ada bilang reken pagi. Dia nyak dengar. Dia pura-pura pongo. Padahal dia pefam bukan pongo. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula
dan tidak hidup dalam kebenaran. Hati-hati saudara. Waktu orang benci kebenaran, orang anti kebenaran, saudara malah menyebut pendeta-pendeta yang mungkin seperti saya ini bilang-bilang begini, itu pendeta itu membenarkan diri. Loh, saya membaca kebenaran. Kebenaran itu siapa bilang? Yesus yang bilang. Alkitab yang saudara baca sekarang adalah Alkitab sama dengan Alkitabmu. Persisnya tidak ada beda. Artinya waktu kau tolak ini, kau sedang menolak kebenaran, bukan menolak saya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Bila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan pendusta pepapa. Wih, berhenti le. Tani mau masa tapi papa tuh setan. Orang angko suka sekali badusta. Dari sana kan dapat tahu siapa pe anak pak angko setan. Yang apa dong? Tuh, itu dia waktu mau kasih tahu itu kebenaran, dia langsung anti tuh yang membicarakan kebenaran. Sekarang rupa jadi dia pikir dia ini so suci sekali. Dia so lupa kalau dia berdiri di atas tanah. Coba pendeta angko kasih yang belum di sorga. Tuh orang nanti betul kalau orang so di sorga. Cari DP ayat kalau dapat. Nanti orang so betul kalau justru saudara kalau nyana hidup seperti cara sorga, kau tidak akan ke sorga. Nyana mau sampai. Ini kan orang masih di bumi. Yesus bilang apa? Kamu mesti hidup seperti kebenaran yang aku bicarakan. Bukan nanti di sorga baru dia mau belajar. Oh begitu kote. Di bumi dia pokoknya Alkitab dia nih mau, ibadah dia nih mau. Marka lo so mati kasih masuk di peti. Taruh akang Alkitab pada pinggir. Atau taruh di kepala sini dang supaya katu dia hormat kepada Alkitab. Kenapa taruh di sini jo? Pasti masuk sorga. Soalnya ada palia di muka kurang ada palia Alkitab. Masa kok nak mau masuk surga? Waktu dia masih balia, dia ini mau baca tuh Alkitab. Waktu masih baca Alkitab, mama ini dia so buta mama ini. Kita mama mau suruh baca Alkitab. Sana suruh baca Pak Opa. Sementara yang mati sekarang umur berapa? Sadiki Jo yang mati masih muda. Tuh, tadi saja ada 2 atau 3. Yang saya sampai heran saudara. Ini sakit apa orang ini? Kok bisa mati usia masih muda? Dan saya lihatnya tidak sakit. Kan aneh sebenarnya. Orang-orang nado. Siapa mau beritahu saudara saudara tuh. Kenapa kok dia so mati? Tadi oma, opa, mama, papa semua masih ada. Kok dia so nyanda ada. Baru ulang tahun dia bulan Oktober. Ya. Jadi ada yang ya dapat ingat angko ya. Bulan lalu orang baru baking angko peri jadi yang ke-17. Kong sekarang dia so mati. Kasihan. Kong selama hidup ini mau baca tuh Alkitab. Nanti mati taruh tuh Alkitab pada pinggir. Dikubur taruh akang salib. Kong sepikul salib dia. Dikubur yang taruh salib. Mar itu orang salib berhenti le. Peti masa kini tuh, peti yang laku masa kini coba. Talia kayaknya sekarang semua peti sebegitu ya. DP penutup Yesus perjamuan. DP penutup tuh itu bukan gambar di luar, gambar di dalam. Tentu dompet maksud supaya apa? Supaya kalau saya tutup kan tuh orang mati dapat lihat Pak Yesus. Begitu. Waktu dia masih hidup, semua pada DP kamar gambar apa? Gambar Yesus berhenti le. Nanti di gereja baru gambar Yesus. Kita mau taruhkan gambar Yesus. Semua tuh cewek ya, yang ndak pakai rok, ndak pakai blus. Tuh. Dia so lupa dia blues di mana. Itu tuh gambar pada DP kamar. Mar kalau so mati, so taruh di peti gambar Yesus. Lalu semua orang percaya dia akan ke sorga jumpa Yesus. Sadar saudara.
Di bumi saja waktu kau hidup kau tidak mau dengan Yesus. Nanti saudara lihat waktu mati Tuhan yang kasih iko engkau mau. Masa kau mau paksa? Dia nih mau ketemu Yesus semasa hidup. Kalau semati Yesus bilang cuma satu yang ada Yesus neraka. Taruh dia di situ di sana dia nyana baku dapat dengan kita. Tuh? Yesus tahu engkau petampa di mana. Taruh di sana. Loh, masa Tuhan panjaha begitu? Bukan Tuhan panjaha, Tuhan dah iko engkau mau. Tuh? Kalau ibadah kan kalau di sorga kan nanti baku dapat dengan Yesus terus. Engkau nih mau sepanjang hidup nih mau dengan Yesus. Masa so mati mau dengan Yesus? Yesus kan mau paksa. Lihat mari DP absen. Saudara tahu kan di gereja tuh ada absen tuh. Ada malaikat datang. Oh dia alpa. Masa pendeta ye? Kita ndak pegang absen. So itu di sini kalau ada jemaat yang bilang, "Ses, minta izin." Kitanya pegang absen. Minta izin ke sana. Bilang Pak Tuhan, Tuhan izin jangan iko-iko pak kita sekarang Hari ini yang iko-iko Tuhan dari kita minta izin. Kita mau berjalan sendiri Tuhan jangan jaga-jaga. Ada minta izin ke tuh? No? No? Aku kan boleh jaga diri sendiri tuh. So minta izin. Jadi dulu orang saya minta izin, bilang di sana yang pegang absen. Kita mau bilang izin, nih tahu Tuhan tulis alpa. Kok mau marah apa? Ses ini kita ada minta izin sesnya bilang Pak Tuhan. Bilang Pak dia. Tulis surat. Tuhan jangan iko-iko Pak kita ini bulan kita minta izin. Nggak mau hadir kita nih Tuhan nanti kita hadir akan kalau kita hari jadi. Tuh. Waktu dia sakit, pendeta sembahyang akang. Bilang aku udah minta izin. Sembahyang akang. Sembahyang pas apa? Bapak mana? Bapak mana bapamu? Ini kan yang orang marah. Tuh. Kan kasar sekali kalau kita bilang bapamu adalah setan. Dia nih tahu yang bilang Yesus. Iblislah bapamu. Bukan saya yang bilang. Saya tadi kan ingatkan saudara. Tadi saya berlutut di kamar bilang, Tuhan, bukankah hamba Kristus itu adalah hamba yang mencari apa yang menyenangkan hatimu? Oh, aku bukan hamba Kristus kalau yang aku cari apa yang menyenangkan hati orang, hati para tamu. Oh Tuhan tolong Pak kita. Saya sering bilang kepada saudara, iyo saudaranya tidak mau mati. Bayangkan kalau kita belum kelar ini khotbah kong kita sorubu, kong mati. Nyanda Tuhan bilang, tadi tadi suruh bilang apa? Kapan nak ganti? Kapan kau ganti tuh khotbah? Kita suka saya ingat tuh ayat, kapan nggak nasi pindah? Kapan? Takut orang semua pulang. Nah itu saudara. Tadi saya betul-betul heran. Tadi waktu saya berlutut itu di kamar. Tuhan, bukankah hamba Kristus itu mencari dan melakukan apa yang Kristus mau? Tolong aku Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menjadi alat-Mu. Mencari apa yang menyukakan hati-Mu. Bukan apa yang menyenangkan hati orang. Biar orang bilang, masa begitu khotbah Natal mana-mana Pak Anggo. Tapi kalau saudara mau suka dengar kebenaran, ya dari tadi yang saya baca bukan menurut santa ini, santa itu, bukan. Menurut orang suci itu, orang suci indah. Menurut Alkitab. Dan itu perkataan Yesus. Dan Yesus dibenci oleh orang-orang yang mendengarnya. Tuh. Oh saudara. Waktu orang bilang, mana itu? Umurmu belum sampai ya, saya langsung itu aja. Ya. Ayat 56 berarti. Mana itu?
Abraham bapamu, Yesus bilang ya, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham selama mati. Yesus bilang, Abraham solia. Solia apa kita? Kok? Ayat 57. Kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 dan engkau telah melihat Abraham. Kok? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, apa? Aku telah ada. Sebelum Abraham ada, kita so ada. Tadi orang baru kasih ingat, umurmu belum sampai 50. Kok masa Abraham solia Pak Angko? Sekarang Yesus bilang, tahu enggak? Sebelum Abraham ada, kita so ada. Ini kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya begini. Sebelum Abraham jadi, I am. Aku sudah ada. Dulu waktu Musa tanya Pak Tuhan, katakan kepadaku siapa namamu Tuhan. Itu sudah cukup bagiku. Tuhan bilang pada orang, I am who I am. Saudara tahu kenapa orang Yahudi waktu itu mau lempar pada dia dengan batu? Karena dia bilang I am. Orang tahu ini Allah. Orang Yahudi tahu. Jadi waktu dia bilang seperti itu, apa ini lihat? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Sekarang coba lihat mana tuh Musa. Musa tanya, ini waktu Musa tanya ini ya, Keluaran 3 ayat 14. And God said unto Moses, I am that I am. Ini orang Yahudi tahu sekali. Ya, and he said, pokoknya gitu. Jadi orang Yahudi tahu Tuhan itu I am. Dia bilang aku ada. Aku ada. Jadi waktu Yesus bilang sebelum Abraham ada I am. Kita so ada. Coba balik tadi Yohanes 8. Saudara lihat ini Yesus ya. Ini kalau masih ada orang yang bilang Yesus bukan Allah, tasawin tahu bukan Kristen. Coba deh. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Terus ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa orang mau ambil batu melempar? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus bilang I am. Yesus itu tuh orang sekarang mau lawan. Yesus bukan Allah. Kong angko jatuh Allah. Itu. Ya, sekali lagi saudara, hati-hati. Sekarang tuh orang sedang ya dipenuhi dengan berbagai ajaran palsu. Hati-hati saudara. Kalau saudaranya semakin berhati-hati, ya bisa ajaran palsu itu bukan nanti di luar gereja. Di dalam gereja, di mimbar. Dan orang membicarakan dan memalsukan firman yang Yesus sendiri yang bilang. Sekali lagi saya bilang ke saudara, kalau orang di luar Kristen yang bilang Yesus bukan Allah, sudahlah. Ya, memang engkau tidak tahu apa-apa tentang orang Tuhan. Tapi yang menyedihkan dan mengerikan adalah karena sekarang para pengajar Alkitab sendiri yang kemudian berkesimpulan kalau Yesus bukan Allah. Hati-hati saudara, dunia semakin tua. Hanya karena dengan mudah kau mendapatkan uang tampaknya.
Orang kan segala sesuatu sekarang dipermudah toh. Nyandak bawa dompet, nyandak bawa doi, mar ada KP pakai kiris. Babli boleh. Sekarang yang usah pakai kartu ATM, saudara pergi di ATM dan saudara boleh ambil doi yang usah pakai kartu. Dimudahkan kan? Dimudahkan. Sekarang ada yang malah lebih gampang ya. Set langsung terbayar. Cuma taruh begini, enggak usah pakai klik-klik. Lama-lama harus taruh di tangan. Cek terbayar. Gampang kok. Gampang. Nyandak usah bawa dompet. Mandi juga kembali jalan. Semua so ada di dalam angkopet tubuh. Mau tak tinggal bagaimana? Kan dipermudah toh. So taruh di dalam badan. Kok ngapa yang susah? Nyandak mungkin tak tinggal. Saya saja yang hati-hati saudara. Pernah satu kali. Nanti lebih besok baru kita. Nyandak ada tuh ATM. Ya ampun, tak tinggal di mesin ATM. Kok bagaimana? Untung sekarang ya sudah lebih gampang. Pergi dia langsung, oh mau bikin ATM bu, ya sini, jadi. Udah, nyanda pakai 1, 2, 3 langsung jadi. Sudah, so gampang. Itu kan masih jatah salah tuh orang. Tak salah, tak tinggal. Tuh, lupa tuh dompet. Ya, tak taruh di mana, rusaklah kartu atau apa begitu. Atau orang ambil. Mar kalau so taruh di tangan, taruh di testa, siapa mau ambil yang kopet tangan? Gampang tuh. Dipermudah, nanti ada saatnya kau akan melakukannya. Waktu saudara terus saja menolak kebenaran firman Tuhan, nanti saudara akan terkejut. Saudara pikir, nyak mungkin komang kita, nyak mungkin, siapa dah bilang nyak mungkin. Nanti ada saatnya, waktu semua gereja pakai. Waktu semua orang membenarkan, ini bukan soal mau masuk neraka, bukan. Ini cuma soal orang ini dipermudah. Kan jadi gampang. Nyandak usah bawa tas. Nyandak perlu rusak tuh. Semua sudah ada di sini. Mau pi mana saja. Ya. Kurang mau masuk pintu kasih masuk tangan, tak. Ya. Masuk di toko kurang mau kasih. Bayangkan saudara, ambil juga kurang mau pergi di kasir, sudah terbayar. Bahkan saya dengar ada beberapa yang di Amerika. Ambil kata dia bilang, ambil Jo. Nyada ada kasir di situ, nyada ada penjaga di toko itu. Mar awas jangan sampai engkau baban curi. Ya. Dong kaget, ambil. Kok pertama ini orang Indonesia saya dengar. Ya, mereka keluar dari toko itu. Kok bagaimana? Dia bilang keluar Jo. Hah? Masa keluar Jo? Iya keluar. Dia bilang DP keluar kok mbak bunyi pada DP tas. Tet. Sudah. Dong so potong di ATM. Langsung DP keluar dari toko. Itu mesin langsung bekerja. Bayangkan toh. Sekarang saudara pikir saudara tersembunyi. Udah ini private. Toh. Ini sudah disembunyikan ini. So pakai pin, pon, pen. Terserah. Loh, siapa dorang so hack? Nah itu angko pin. Nah apa ini ditape password paling susah di dunia, nyandak mau dapat. Ya, kasihan gitu. Elesan di negara dong dapat paling angko sandi. Enggak ada betul. Coba, data negara bocor kok. Orang pesandi tarik. Dan kali lihat orang sekarang. Semua so terbuka kasihan. So itu dosa yang kau lakukan di kamar. Dosa yang kau lakukan di tempat tersembunyi nanti saudara kaget diteriakan dari atap rumah. Masa orang tahu. Kurang mau tunggu DP tanggal. Bayangkan. Sekarang orang ini sebenarnya semua terbuka. Orang yang tahu jadi saudara ya segala rupa. Tuh ada bah mandi bah foto. Bah foto. Kau pakai baju. Ada bah mandi kok bah foto. Saudara yang tahu saudara bah foto dia rekam di sana. Google bah jalang saudara. Saudara. Saya juga begini kali. Loh kenapa ini dia? Tiba-tiba Google yang tampilkan itu foto. Untung bukan foto di kamar mandi. Saudara. Itu sekali lagi. Yang bagus edu masa kini. Yang saudara berpikirnya tidak pernah ada orang tahu kurang mau tunggu DP waktu.
Itu sekali lagi jangan bermain terhadap dosa. Ya, setan sembunyi-sembunyi engkau berdosa tuh kelihatannya nanti sebentar dia buka. Itu kan tuh setan. Setan itu tidak pernah bermaksud baik. Dengar baik-baik. Ulang. Setan tidak pernah bermaksud baik. Walau mula-mula kelihatannya dia sedang membuat kau senang. Kau nikmat. Iyo, dia belum bilang kok. Nanti sebentar dia bilang Pak Mai tua. Ih, kenapa dia so tahu? Setan dah bilang. Kita komang so baku atur ya. Bagaimana? Jangan lupa hapus itu chatting. Ikut dapat ini. Tuh hari udah isi bensin. Kurang kayak gitu. Lagu apa itu? Jangan lupa hapus itu chatting. Bukan main dong. Kong orang-orang. Jadi ya sudah. Tuh, semua betul. Dorang bagoyang akang deng itu lagu itu. Lagu badusta. Lagu menipu. Cuma setan punya itu. Lalu malah bertanding. Bertanding dengan lagu. Jangan lupa Habib hapus itu chatting. Jangan lupa badusta. Jangan lupa badusta. Pokoknya nanti kita situ ya. Nanti kita jaga-jaga. Semua so hapus. Ternyata sekarang semua so tak hapus. Dorang boleh lihat ulang. Nah padang tuh dia so hapus. Bagaimana? Bilang kata so hapus. Ya, kasih yang saudara tuh. Baru saudara pakai. Hah? Iyo, itu tuh dunia masa kini. Sekali lagi, setan bukan setan kalau dia tidak licik. Setan tidak pernah menawarkan apa yang baik kepadamu. Walau mula-mula tampaknya baik dan menyenangkan. Satu-satunya yang mengerjakan dan membuat yang baik dalam hidup kita Tuhan. Walau kelihatannya mula-mula waktu saudara dengar menyakitkan hati. Masa begitu baik-baik. So bilang akan sampai dengan orang. Tuh, waktu mau ajar orang pe anak bila perlu pukul. Tuh. Kalau paduan suara saja ternyata keras. Apalagi mau ajar supaya ini anak jadi bagus. Tuh. Cuma mau ajar bagaimana suara 3, suara 2. Keras. Padahal saudara nih tahu suara 3. Siapa dulu saya ingat. Dia bilang coba. Angko so jago suara 3. Coba kalau dong pukul gak ada tangkis dengan suara 3. Kamu lihat kalau nyak masuk dia pe pukulan. Tuh. Setan saudara. Semua yang buruk ada padanya. Dan kini orang lebih menyukai apa yang buruk itu. Kasih masuk di gereja justru. Aduh, saya benar-benar nyanda habis pikir. Tuh, ini Natal atau apa? Masa di Natalnya ada pohon? Masa di Natalnya ada lilin? Masa cari, so bilang akang, cari di Alkitab. Kalau ada apa bilang Kalau ada apa bilang Kenapa Waktu Yesus lahir. Malaikat-malaikat pasang lilin. Kalau ada apa bilang Kalau nyanda pasang lilin Natal pendeta, itu bukan Natal. Kong itu apa? Kalau orang membicarakan perkataan Yesus, itu tuh Natal. Saya ingin saudara, orang semua tahu dan sadar benar apa yang sebenarnya orang lakukan selama ini. Yang kau pikir benar, padahal ternyata itu cuma orang bilang itu benar. Bagaimana menurut Alkitabmu? Sungguhkah yang kau bilang itu benar? Sungguhkah yang orang bilang itu benar adalah benar menurut Alkitab? Jangan biarkan perkataan manusia membatalkan Alkitabmu. Beranilah untuk membatalkan apapun perkataan orang di luar sana. Kalau itu tidak cocok dengan perkataan Alkitab. Begitu saudara. Jangan takut. Saudara kelak akan melihat sungguh Yesus yang pernah datang itu jadi manusia. Ya, Alkitab tulis dengan jelas. Dia dibenci justru karena dia mengatakan kebenaran. Dia memilih kebenaran menjadi jalan yang dia bicarakan. Jalan yang dia ajarkan kepada siapapun. Dan dunia membencinya. Dia ingatkan para murid, nanti
kalau kalian dibenci karena kalian membicarakan suaraku, perkataanku, namaku, nyanda usah kaget. Sebelum kalian dibenci, aku sudah dibenci lebih dulu. Toh? Jadi justru itu bukti bahwa kau sedang membicarakan kebenaran. Kapan? Waktu dunia yang tidak menyukai kebenaran membencimu. Itu tuh Natal. Ya. Saya suka sekali saudara, mana itu gambar itu? Ya, saya suka sekali gambar itu. Sudah ada waktu, mana deh? Tuh gambar mahkota itu. Ya, itu saja terakhir. Kong torang badiri. Oh. Nah itu. Sudah lihat itu? Yang hijau itu Natal. Itu musim Natal. Sama seperti sekarang. Itu situasi Natal. Tapi DP pinggir yang sebelah kanan itu alasannya mengapa Natal ada. Ya, DP hijau, this is the season. Merahnya, this is the reason. Ya. Jadi yang hijau, ini adalah musimnya Natal. Yang merah, ini adalah alasannya. Alasan Yesus lahir, alasan Natal ada karena Paskah. So itu waktu Yesus mau pergi, yang dia perintahkan untuk dirayakan apa? Paskah. Peringati kematianku. Itu yang diperintahkan. Mar manusia kan begitu. Yang Tuhan yang tidak perintah itu yang dia backing. Ini masalahnya tradisi soalnya. Jangan bilang saya tidak menyukai Natal. Saudara mungkin belum berpikir Natal, orang sama nyanyi Natal di sini. Karena for kita lagu tentang Yesus itu kapanpun bisa dinyanyikan. Orang bilang, itu lagu Natal ya, pangana lagu Natal. Pat orang ini Natalnya tiap hari. Saya bilang ke saudara, khotbah Natal selalu bilang Natal harus terjadi tiap hari. Setelah orang nyanyi Natal bulan Februari, bulan Maret, orang marah. Bukan bulan Desember ini, bilang kata Natal kan tiap hari. Setelah orang menyanyi bulan Maret, kayak penghuni marah. Belum Natal, bilang Natal hari-hari. Itu kok saudara toh, lain kali orang apa? Cuma jago di mulu. Pada kenyataannya, Riki dia nyak masuk gereja kayak apa? Karena baking cookies. Oh, itu pendeta libur Jo. Toh, itu saudara doh. Saya sebenarnya kali udah pikir, tuh tetangga bilang hati tantu. Toh, ini pasti tetangga terdekat ini ada yang cuma baku sehi pagar. Saya pikir pasti dong dengar. Bukan main ini gereja sebelah. Orang lain gereja so tenang-tenang, dorang ribut terus. Rame. Bilang kata Yesus hari jadi. Yesus hari jadi mentok hari-hari orang baking. Hari-hari orang ingat pada dia. Kok apa yang salah? Masa gereja justru libur? Hari jadi, Yesus bilang kata Yesus hari jadi. Kayak apanya nak angkut baking sepanjang 1 bulan? Tuh hari tuh orang 17 Agustus yang ada tanggal 1 tuh orang sepasang tuh bendera. Kok sampai pada marah? 1 Agustus so pasang, nanti buka tanggal 31 Agustus. Tuh. Kong tuh lain sampai bulan Oktober belum buka tuh bendera. Dong solala mau buka deh 1 kali jangan sampai Agustus tahun depan. Tuh, nggak masuk penjara gua. Coba. Kong Yesus hari jadi, orang menyanyi hari-hari kayak beren. Tuh, bersuka cita bersekutu terus dengan dia dalam hadiratnya. Loh, daripada engkau bilang ini bulan Natal, bulan kelahiran Yesus, tapi yang engkau ingat setang. Tuh, baking tuh setang pe mau. Coba kau saudara tuh, ini tuh Natal. Manjut orang baking apa yang menyenangkan dan menyukakan hatinya. Tuh, ingat baik-baik.
Ya, itu mistletoe tadi, itu hijau tadi kan mistletoe. Ya. Jadi itu glong Natal. Tuh. Jangan sampai mengalahkan alasan dari kedatangannya. Ya, ingatkan dirimu, dia lahir karena dia punya rencana cuma satu. Dia datang untuk mati. Karena cuma dengan kematiannya saya dan saudara selamat. Haleluya. Mari kita berdiri.